A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, apa kabarnya? Semoga Allah memuliakan sahabat semuanya, disehatkan badannya, dimudahkan merasakan kenikmatan dalam sholatnya, diringankan tangan ini untuk terus berderma, dan Allah mudahkan untuk kita menebar luas manfaat untuk sesama. Dan yang tidak boleh kita lupakan, mudah-mudahan Allah izinin kita semua terus istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Teman-teman, sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lupa sholawatnya, by the way. Rasulullah pernah bersabda, man sholla alaiya sholatan shollallahu alaihi biha asyran. Siapa-siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah 1 kali, Allah balas sholawatnya 10 kali sholawat. Maka banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Boleh dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dengan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim mazid wa alim wa barik alaih. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang ia cinta. Semoga karena sahabat semua mencintai Rasulullah, ayahanda, ibunda, dan sahabat semua yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita berhak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat yang disayang Allah, kita buka Al-Quran surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat yang ke-16. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Ditulis di kolom komentar kita lagi bahas apa, atau kalau teman-teman lihat ada judulnya itulah yang akan kita bahas di pagi ini kalau Allah menolong. Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Al-ayah. Sahabat yang disayang Allah, Allah berfirman di ayat ini, dan jika kami Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka kami Allah perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam suatu negeri, maka sepantasnya berlakulah terhadap mereka perkataan-perkataan kami, maksudnya hukuman-hukuman kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadammarnaha tadmira, dan kemudian kami binasakan negeri itu sebab apa yang mereka lakukan, yakni mereka berbuat durhaka. Sejatinya ayat ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul taat kepada Allah dan tidak berbuat sedikit pun kemaksiatan yang ujung-ujungnya mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat harus tahu bahwa ketaatan mendatangkan keberkahan. Juga ada dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalau suatu penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard,
pasti kami turunkan berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Ketaatan menghadirkan keberkahan untuk sekeliling tempat di mana ketaatan itu ada. Kenapa penting untuk sama-sama minimal dari satu RT yang minimal dari lingkungan kita terdekat ada yang taat. Siapa yang taat? Minimal kitalah buat diri kita sendiri dulu sebelum buat pihak lain. Karena ketaatan itu mendatangkan barokahnya Allah datang ke satu wilayah tersebut yang menyebabkan yang tadinya boleh jadi musibah Allah hendak datang ke satu wilayah tersebut. Karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak jadi menurunkan azabnya atau musibahnya atau malapetakannya di satu wilayah yang sejatinya wilayah itu harusnya ditimpa ujian dan azab dari Allah. Karena apa? Karena ada orang yang taat dan masih sholat, masih sujud, masih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata kok, teman-teman. Tahun saya cek ke validan tahunnya dulu, ada kisah Dukuh Legetang tahun 1955. Ada satu wilayah yang dimana wilayah itu dulunya tahun 1955 itu identik dengan tempat mabuknya, main perempuannya, judinya, zinanya, dan perbuatan-perbuatan jahat dan keji ada di wilayah tersebut. Kemudian datang satu malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguyur malam itu dengan hujan yang deras luar biasa, badai petir luar biasa. Kemudian ada suara besar menggelegar yang ketika kami ketika pernah ngisi di salah satu daerah di dekat-dekat sana, ada seorang ibu sudah tua, udah senja usianya, terus menceritakan pada sesaat sesudah kami selesai kajian, waktu itu lagi ngobrol-ngobrol santai, terus beliau cerita, waktu itu saya kejadiannya itu pas saya umurnya sekitar 8 atau 9 tahunan. Ibu itu cerita begitu. Jugler, begitu kerasnya suara itu, dan besoknya dilihat dari mana asal suara tersebut, dan masyarakat ternyata kaget. Ada sebuah wilayah yang Allah timpahkan daripada tanah. Allah timpahkan daripada ada seperti kayak bukit itu dipotong bukitnya, terus potongan bukitnya itu menutup daripada tempat wilayah tersebut, teman-teman, yang biasa dipakai untuk bermaksiat kepada Allah itu. Dan betapa kagetnya masyarakat, mereka yang sering berbuat maksiat di tempat itu akhirnya tenggelam, akhirnya dibinasakan oleh Allah, dikubur hidup-hidup, ditutup lewat tanah yang Allah timpakan dengan potongan bukit yang ditimpakan kepada mereka. Allahu Akbar walillahil hamd, subhanallah amma yusyrikun. Sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gak pernah kekurangan cara dan Allah gak pernah kekurangan jalan kalau Allah mau menimpakan satu ujian kepada kita. Tapi yang perlu kita jaga adalah gimana cara supaya minimal jangan sampai azab dan ujian Allah itu datang di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satu caranya adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-16. Ini akan kita kaji dan kita bahas bagaimana para ulama katakan makna daripada dan jika kami Allah hendak membinasakan suatu negeri. Maksudnya adalah Allah itu bisa saja membuat satu negeri itu jadi binasa, semuanya binasa. Maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat. Tapi ternyata nggak taat, akhirnya dibinasakan. Karena yang Allah berikan kelapangan rezeki, enggan berbagi. Karena yang Allah berikan kekuasaan, mereka enggan memberikan manfaat. Karena orang-orang yang berilmu di tengah-tengah mereka nggak mau nyisipin ilmu di tengah-tengah masyarakat. Karena orang-orang yang punya adab dan punya akhlak masih hanya terhenti pada dirinya sendiri dan belum mau mengajarkan kepada yang lain tentang adab dan akhlaknya. Jadi ini tuh soalan kita dan gimana lingkungan kita dan apa peran kita buat beliau. Ada peran? Ada. Apa peran kita? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan teman-teman tahu itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal salih, mereka saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Perlu sabar nggak kita membersamai dan mengingatkan orang untuk taat sama Allah? Perlu sabar. Mengingatkan orang untuk sholat? Perlu sabar. Mengajak orang untuk berderma? Perlu sabar.
menyisipkan ilmu yang rutin, yang konsisten, yang tidak pernah bolong kalau bisa, kalau misalkan memungkinkan, tanpa sedikit pun tidak ada pengharapan kepada manusia kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Perlu sabar nggak di atas itu semua? Perlu sabar. Makanya para ulama membahasakan sabar itu kebagi 3. Sabar yang pertama, sabarmu atas ketaatanmu kepada Allah. Sabar yang kedua, kesabaranmu atas menjauhinya kepada larangan-larangan Allah. Yang ketiga, kesabaranmu ketika ujian datang dalam kehidupan. Jadi sabar terbagi 3. Sabar terhadap perintah, sabar atas larangan, sabar terhadap ujian. Kenapa kok sabar? Allah selalu suruh kita bersabar. Tulis di kolom komentar, wabasyiris sabirin. Kenapa seringkali di banyak ayat Allah menyuruh kita sabar, sabar, dan sabar? Karena Allah mau memberi kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ditulis di kolom komentar, Allah pasti memberi kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Dia sabar untuk tidak membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang mungkin sedikit sekali manfaatnya untuk dirinya. Apalagi untuk orang banyak. Untuk dirinya aja nggak bermanfaat, apalagi untuk orang banyak. Dia bersabar untuk tetap bangun tahajud di tengah-tengah nyenyaknya tidur di tengah malam. Dia bersabar untuk tidak menggunakan waktunya berleha-leha, tapi dia memakai waktunya untuk menjaga kebugaran badannya. Setelah badannya bugar, dia pakai untuk semakin taat beribadah kepada Allah. Dia sabar membersamai anaknya supaya anak-anaknya itu tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Dia sabar membersamai pasangannya, tidak serta-merta yang difokuskan hanya kerja, tapi dia tahu quality time dalam rumah tangganya itu pun juga dia perlukan, dan itulah tugas sebagai seorang pasangan, memenuhi segala apa yang dibutuhkan pasangannya, apalagi terkait perihal ketaatan kepada Allah. Makanya sahabat yang dirahmati Allah, Allah bisa saja membinasakan suatu negeri. Sebab apa Allah binasakan mereka? Tersebab karena orang-orang yang hidup mewah di negeri itu enggan taat kepada Allah. Kurang alasan apa teman-teman? Kalau ada orang, mohon maaf, ini kan kalimatnya coba dibaca lagi. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah supaya taat, tetapi yang mereka lakukan malah maksiat. Orang kalau Allah titipkan kehidupan yang agak lumayan, alhamdulillah aman secara finansial, kurang apa lagi? Sholat harusnya ia bisa khusyuk dalam sholatnya, karena kepalanya sudah nggak disibukkan dengan urusan mencari rezeki, soalan nafkah. Ketika dia punya kelebihan rezeki, sudah harus di benaknya adalah nggak perlu ragu dan nggak perlu khawatir tentang hadir ke majelis ilmu, karena Allah toh pun memberikan finansial yang nyaman buat dirinya. Beda sama orang yang mungkin masih perlu bekerja keras, masih perlu untuk datang ke pasar menjajakan dagangannya, masih perlu untuk menawarkan jasanya supaya jasanya dibeli sama orang. Itu untuk tidak hadir ke majelis ilmu mungkin beliau punya excuse, punya alasan. Alasannya syar'i karena beliau harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi kalau yang udah hidup mewah, bergelimang harta, berkecukupan, kurang apa? Kenapa masih enggan duduk di majelis ilmu? Kenapa masih enggan untuk berderma? Kenapa orang-orang yang diberikan kelebihan enggan untuk taat kepada Allah? Sholatnya juga masih banyak bolong-bolongnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat. Ada kalimat yang sering sekali disampaikan oleh para ulama. Walaupun kita belum baik, sholat. Jaga sholat. Walaupun kita sedang sibuk, jangan pernah lupakan sholat. Walaupun nantinya kita sedang sakit dengan sakit yang sangat parah, tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Sholatlah dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring, atau mungkin ketika teman-teman sudah tidak bisa lagi menggerakkan sedikit pun badannya teman-teman karena ujian sakit yang Allah berikan. Sholatlah walau dengan isyarat kedipan mata. Sholat walau hanya dengan isyarat kedipan mata. Selama Allah masih memberikan nyawa di badan kita, sholat. Jangan sampai pernah kita ninggalin sholat.
Karena sholat yang pertama kali akan Allah tanya. Sebagaimana kata Nabi yang mulia SAW, riwayat Imam Muslim, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Riwayat Imam Abu Daud juga demikian lafadznya. Sesungguhnya yang pertama kali besok akan ditanya pada hari kiamat tentang amalan seorang hamba, salatuhu, tentang sholatnya. Sholatnya baik, semua urusannya baik. Yang harus dijaga apa? Sholat. Allah berkahi kalau semuanya menjadi kaum-kaum yang selalu menjaga sholatnya. Karena awal dari kebaikan berawal dari memperbaiki sholat. Gak usah sibuk-sibuk memperbaiki yang lain dulu kalau sholat kita masih rusak. Sholat kita perbaiki dulu, yang lain ngikut insya Allah. Karena Allah yang berjanji dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu yang kau tunaikan dengan baik, dengan benar, itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar yang berpotensi kamu lakukan. Kita baikin aja sholat kita dulu pelan-pelan, sambil nanti kita tata apa yang emang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kalau sudah sholatnya diperbaiki, insya Allah nanti pelan-pelan terperbaiki yang lain. Sholat tepat waktu, Rasul perintahkan itu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Rasul jawab, as-salatu ala waqtiha. Sholat kamu tepat pada waktunya ya. Sholat on time, Allah cinta dengan orang-orang yang sholat tepat waktu. Pelan-pelan ketepatan waktunya saat dia sholat membawanya, menghantarkannya kepada tepat waktunya dia pada bidang-bidang yang lain. Sholatnya on time berdampak pada hadirnya dia di satu pertemuan dengan on time juga. Sholatnya on time berdampak juga sama saat dia buat meeting on time. Sholatnya on time berdampak pada ketepatan waktu, schedule-nya jadi tertata rapi, semua agenda tertata rapi, bagus, detil, karena dia on time menjaga waktunya. Modal apa? Modal terbesar apa yang bisa kita punya untuk membuat hidup kita jadi lumayan teratur? Salah satunya apa sih? Wal asr, waktu. Allah berjanji demi masa, waktu yang kita punya. Waktu ini kan yang akan nganterin kita untuk berproses jadi orang yang lebih baik. Bisa nggak orang itu instantly tahu-tahu dia berubah jadi lebih baik? Bisa aja, Allah maha berkehendak. Tapi untuk yang baiknya konsisten, yang panjang, jadi orang baik yang panjang, itu kan semua nggak ada jaminan. Emang jamin apa yang berbicara termasuk akan terus jadi baik? Belum tentu, kecuali Allah memberi pertolongan dan seizin Allah, Allah ngasih itu sama kita untuk istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Tapi kan untuk jadi yang di titik istiqomah butuh perjuangan. Kita butuh sama-sama berjuang, memperbaiki diri, memperbaiki upgrade diri, memperbaiki diri, membersamai keluarga tercinta sebelum orang lain, anak-anak. Maka kalau teman-teman hendak meminta keistiqomahan kepada Allah, baca doa ini ya. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Yang artinya, ya Allah rezekikanlah kepadaku istiqamah, ya Allah rezekikanlah kepadaku istiqamah. Minta keistiqomahan. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, 3 hal yang kalian harus minta. Ditulis di kolom komentar. Permintaan pertama, mintalah kepada Allah agar kalian bisa bertaubat sebelum wafat. Yang kedua, mintalah kepada Allah, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Surga yang paling tinggi yaitu surga firdaus. Yang ketiga, mintalah kepada Allah agar Allah menjaga kalian tetap istiqomah sampai husnul khatimah. Dan ini juga yang terus dinasihati oleh Al-Imam Hasan Al-Basri kepada murid-murid beliau. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan ini, murid-muridku minta surga yang paling tinggi, minta taubat sebelum wafat, minta istiqomah sampai husnul khatimah. Ini kan kata-katanya Rasulullah SAW juga. Nabi yang bersabda, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jadi 3 hal ini yang terus dipinta sama Allah. Kenapa minta surga? Karena surga itu akan berkata kepada orang-orang yang meminta kepada Allah untuk dia, maksudnya untuk dirinya ini masuk surga, dengan kalimat, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq ballagahullahu manazilas.
Kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, tentang permintaan syurga sebanyak 3 kali. Man sa'alallahu ta'ala jannah thalatha marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, siapa yang meminta syurga kepada Allah 3 kali, maka syurga akan berkata, ya Allah masukkan ia ke dalam syurga, ya Allah masukkan ia ke dalam syurga. Karena dia minta syurga. Minta syurganya Allah. Minta kalau kita diberikan kecukupan supaya tetap taat. Ayat ini teman-teman dirahmati Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryah, kalau kami Allah mau membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha fafasaku fiha, kami suruh orang yang hidup mewah itu taat, tapi dia malah sebaliknya. Kenapa kok ada kalimat kami perintahkan kepada orang-orang yang berkecukupan untuk taat, tapi mereka malah melakukan kedurhakaan? Karena ini loh teman-teman dirahmati Allah, orang nggak semuanya sama ketika nanti Allah uji dengan kelebihan harta. Waktu hidupnya sederhana, waktu hidupnya katakanlah kurang, mungkin hidupnya akan penuh dengan kesabaran. Waktu dia kurang, hidupnya penuh dengan kesabaran. Sabar atas kekurangannya. Sabar ketika harus, ya Allah besok bayar kontrakan, belum punya rezeki, ya Allah mudahkan, ya Allah hadirnya rezeki lewat arah yang tak kau sangka-sangka. Ada orang beli dagangannya. Saat finansial yang mungkin di bawah, dia bisa bersabar, dan itu pahala buat dia. Dan teman-teman yang sekarang sedang mungkin berada dalam kekurangan, kesabaranmu atas kekurangan yang sedang hadir dalam hidupmu, boleh jadi disitulah Allah ingin memberikan pahala besar untukmu dan menggugurkan dosa-dosa daripada dirimu. Di saat engkau sabar, ikhlas dan ridho atas apa yang Allah sedang titipkan hari ini. Ketika engkau berlebih nanti, belum tentu engkau bisa sesabar hari ini. Kenapa kita bisa tahu itu orang sabar banget? Boleh jadi karena ujian yang Allah datangkan dalam hidupnya. Dia menikah, suaminya sangat mencintainya, hidup dalam keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sedang harmonis-harmonisnya Allah cabut nyawa suaminya, ditinggal. Sabar beliau, sabar. Menikah lagi beliau, lalu kemudian suaminya mencintai beliau, kehidupannya harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, lagi sayang-sayangnya, diambil lagi suami beliau. Menikah lagi beliau, kemudian setelah masa idahnya, di pernikahan yang ketiga, beliau pun dipertemukan dengan laki-laki yang salih, yang lagi harmonis-harmonisnya. Kemudian Allah cabut lagi nyawa suaminya. 3 kali kehilangan orang yang beliau cintai. Terus kita bilang, Masya Allah, beliau sabar banget. Kenapa kita bilang beliau sabar? Karena beliau melewati ujian yang dahsyat dalam hidup beliau. Adanya ujian membuat kita sabar. Saat nggak ada ujian, hidup berkecukupan, semuanya serba ada, semuanya serba terlayani dengan baik, semuanya serba dimiliki dengan begitu mudahnya. Mau ini tinggal beli, mau itu tinggal bayar. Apa mampu kita bersabar? Saat semuanya ada di tengah-tengah kita, tidak pernah kita merasa kehilangan, nggak tahu kita rasanya gimana kehilangan pasangan, gimana kehilangan orang tua, gimana kehilangan sosok yang selama ini mencintai sepenuh hati, yang mensupport hidup kita. Tahu-tahu kita kehilangan beliau, gimana perasaannya? Orang yang kehilangan akan ada sabarnya. Tapi orang yang gak pernah ngerasain kehilangan, apa bisa dia bersabar? Sedangkan dia aja ngerasain kehilangan aja belum pernah. Karena ya teman-teman yang dirahmati Allah, orang sabar itu pahalanya besarnya bukan main. Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Tulis di kolom komentar Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah karuniakan untuk orang-orang yang bersabar pahala bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Saking besarnya pahala buat orang-orang yang sabar. Pahala kesabaran.
Makanya Allah perintahkan, hei kalian yang hidupnya bergelimang dengan harta, tahta, jabatan, dan bergelimang dengan keberpunyaan, ingat gak sama Allah? Kalian mau sabar gak? Kadang saya bilang tadi di awal kan, teman-teman dirahmati Allah, kita sama-sama belajar. Kadang ketika orang dilebihkan oleh Allah sesuatu, mungkin gak lagi sama seperti dia yang dulu. Saat orang masih belum punya uang, dia bersahabat dengan baik. Saat udah punya uang, mungkin udah berbeda lagi. Ada kan sahabat-sahabat yang ketika perih susah, ayo sama-sama, ketika sudah luar biasa suksesnya, terus kemudian seolah gak kenal sama kita, melupakan kita, padahal dulu kita adalah sahabat sejatinya. Emang beda-beda. Ujian orang macam-macam. Ada yang ujiannya di kemiskinannya, ada yang ujiannya di kekayaan dan keberpunyaannya. Kita selalu bilang, saya nanti kalau saya punya uang banyak, saya akan tetap ngaji. Belum tentu. Kita setiap subuh bangun, sholat, meminta tahajud tadi kepada Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan, ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan. Sampai nangis-nangis bahkan kita kepada Allah merengek, meminta, mengadu, curhat di atas hamparan sajadah, mengangkat tangan ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah mudahkan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah lancarkan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah berkahi. Tapi saat nanti diberikan kemudahan tuh belum tentu semerengek itu kita sama Allah. Boleh jadi tahajud nggak lagi ada, sholat mulai malas-malesan, baca Quran udah mulai nggak pernah, handphone pun ujian. Waktu handphone kita jadul, Quran lekat sekali di tengah-tengah kita dan kita baca tiap hari. Handphone kita jadul, nggak bisa buat ini atau buat main Lola atau buat scroll-scroll. Aduh, loading lama nih. Boleh jadi loading lamanya itu mendatangkan barokah buat kita untuk kita lebih dekat sama Al-Quran. Akhirnya kita baca Al-Quran. Begitu dikaruniai handphone yang agak bagus, scroll-scroll mudah, akhirnya terus kemudian Qurannya terlupakan, Qurannya terlalaikan. Mereka menjadikan Quran sebagaimana Allah berfirman di Quran surah Maryam, menjadikan Al-Quran mahjuro, sesuatu yang dilalaikan, sesuatu yang dia tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah nggak minta muluk-muluk kok sama kita. Allah cuma minta faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Quran yang paling mudah. Baca Quran yang paling gampang. Saya suka waqiah, baca aja waqiah. Tapi waqiah doang tiap hari boleh nggak? Boleh. Tapi ntar saya bacanya waqiah doang tiap pagi, siang, sore, malam, boleh nggak? Boleh. Daripada nggak sama sekali. Tapi nanti setelah dia lama mendawamkan waqiah sampai dia hafal di luar kepala, idza waqa'atil waqiah laisa li waq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha, dan seterusnya. Kalau bisa teman-teman dirahmati Allah, lanjutkan aja ke surah yang lain. Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran, Al-Isra, Al-Kahf atau Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan surah-surah yang lain. Daripada enggak sama sekali. Maka kenikmatan itu ujian. Kita sedang diuji sesuatu di bawah ini ujian, sedang ada di atas pun juga ujian. Ketika yang ada di bawah dia mampu bersabar dengan ujian yang datang, yang di atas pun juga harus mampu bersabar dengan ujian yang Allah titipkan kepada dirinya. Fasbir, sabar. Sabran jamila, main cantik. Bawa kesabaranmu dengan kesabaran yang cantik, yang jamila, yang indah. Ketika kaya, Allah titipkan harta itu karena kita betul-betul menyadari ini semua titipan Allah. Kita alokasikan, bismillah, ini titipan darimu ya Allah. Kalimatnya apa yang Rasul ajarkan, masih ingat gak? Allahumma hadza minka walaka, riwayat Imam Tirmidzi. Ya Allah, hadza minka, ini semua karunia darimu, walaka, dan kami kembalikan padamu ya Allah. Jadi gak ada perasaan memiliki. Kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang Allah titipkan kebahagiaan dalam hidupnya, serba berkecukupan atas kehidupan beliau. Lalu dia sabar untuk tidak membelanjakan kepada yang sia-sia. Dia kemudian membersamai ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia berderma. Lalu dia banyak hal yang beliau lakukan. Salah satunya juga beliau juga boleh membahagiakan diri sendiri. Lalu juga beliau membersamai, ada banyak ada banyak spot-spot kebaikan dan beliau teteskan di sini, di situ, di sini, di situ, di sini, dan lebih banyak orang terbahagiakan karena beliau.
Apa kata Nabi SAW? Innallaha fi aunil abdi, maka al abdu fi aunil akhi. Allah akan terus dan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka sahabat, jangan sampai kita menjadi sebab datangnya murka Allah untuk RT kita. Jangan sampai kita menjadi penyebab datangnya murkanya Allah untuk RW kita, untuk kampung kita, untuk wilayah kita, untuk kota kita, atau bahkan untuk negara kita, karena kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Jadilah kita jembatan-jembatan kebaikan buat orang lain, dan tentunya jembatan kebaikan buat diri kita sendiri, yang mendatangkan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Datangnya barokah dari langit dan dari bumi. Dari langit turun keberkahan, hujan yang membawa barokah. Awan yang mendung, awan mendung membawa barokah. Panas teriknya matahari, panasnya terik matahari mendatangkan barokah. Pakaian jadi cepat kering. Garapan cat-cat yang lagi tukang-tukang yang pada ngecat cepat kering. Ada sesuatu yang dibutuhkan sinar matahari, akhirnya karena sinar mataharinya itu pas mendatangkan manfaat, itu memudahkan pekerjaan banyak orang. Ada yang jualan kayak keripik yang dijemur dengan matahari yang cukup, dan Allah karuniakan matahari itu penuh barokah. Sebab kitanya juga mendapatkan keberkahan dari langit. Salah satunya adalah instrumen langit matahari, atau makhluk Allah yang di langit adalah matahari. Lalu matahari itu menjadi sebab wasilah datangnya banyak rezeki kepada orang-orang. Barokah dari langit, barokah dari bawah muncul barokah. Dari dalam tanahnya ada sayur mayur yang diberkahi, ada buah-buahan yang penuh barokah, ada makanan yang bisa kita konsumsi penuh barokah, ada makhluk-makhluk Allah lain yang bisa kita konsumsi, itu pun juga mendatangkan barokah. Makhluk lainnya apa? Yang seperti ayam gitu, maksudnya hewan-hewan, takutnya makhluk lain nih bahasa. Maksudnya ada ayam yang bisa kita konsumsi penuh barokah, ada telur ayam, ada daging sapi, daging kambing yang bisa kita konsumsi dan penuh barokah. Karena diberkahi, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Datang barokah dari langit dan dari bumi. Sebabnya amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ke-16 ini, mari kita ulangin. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Mereka diperintahkan untuk hidup mentaati Allah, fafasaqu fiha, tapi mereka malah mendurhakai Allah atau berbuat kefasikan. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan. Artinya berlaku, kata para ulama di sini adalah berlaku hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Tersebab fafasaqu fiha, mereka berbuat kefasikan di atas muka bumi ini. Fadammarnaha tadmira, maka kami binasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ujian semua teman-teman. Kita yang lagi diberi kecukupan, ujian. Kita yang sedang diuji dengan kekurangan, ujian. Mari tempatkan ujian ini untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, kalau itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, saya boleh bilang sejatinya itu bukan ujian, tapi itu anugerah. Kalau dengan hilangnya sandal kita membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu anugerah. Kalau kehilangannya kita atas orang yang kita cintai dan kita sayangi membuat kita semakin dekat dengan Allah, sesungguhnya itu anugerah. Kalau kita mendapati terlukanya kaki kita karena terkilir, terjatuh, lalu dengan kejadian itu ada nikmat Allah sebagian yang sudah mulai dicabut perlahan, yang menurut kita tidak mengenakan kaki kita atau diri kita, yakin bahwa apapun yang membuatmu lebih dekat kepada Allah sejatinya bukan ujian namanya, tapi itu anugerah. Bukan ujian, tapi anugerah. Barakallahu fikum. Habis ini yuk kita tanya jawab. Terima kasih teman-teman sudah membersamai. Buat teman-teman yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kotanya, dan asal negaranya. Ada pertanyaan mas dari YouTube atau dari TikTok atau dari Instagram? Saya izin membaca pertanyaan, dan teman-teman boleh nanya di YouTube, di TikTok nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Oh, ada pertanyaan ini dari akun Hasanah84. Semoga Allah memuliakan akun Hasanah84 dan keluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin. Dosakah jika suami memberikan kebahagiaan dengan berbohong? Yang pertama dulu, berbohong dalam hal apa?
Kata Nabi SAW, bukan termasuk dusta perkataan suami yang membahagiakan istrinya. Maksudnya apa? Ketika suami memuji istrinya, Masya Allah sayang, wajahmu semakin hari semakin muda. Ini kan kalimat kiasan yang cenderung dekat dengan kebohongan. Padahal itu sama sekali bukan bohong, tapi itu bentuk pujian kepada istri. Nggak ada sih manusia yang lebih muda. Semua kita tuh tumbuh menua, cuman ini pujian suami kepada istrinya. Memberikan kebahagiaan seperti itu kepada istrinya, Rasul tidak mencelanya, diperkenankan. Karena itu bentuk pujian, kiasan. Ada dalam kitab Al-Kabair, di jilid Al-Kabair, di bab yang ke-25 tentang perkataan dusta. Kalau tidak keliru, di pustaka Al-Kabairnya daripada Darul Haqq, itu kemarin kita bahas bahwa seorang suami yang memuji istrinya itu bukan termasuk kebohongan. Begitu ya. Apakah dosa riba menghalangi terkabulnya doa kita? Dari akun Yana. Dari akun Yana, semoga Allah memuliakan akun tersebut, semoga Allah memuliakan beliau yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah riba menghalangi dosa kita? Jawabannya, Rasulullah pernah bersabda dari riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya biharam fa ayustajabulah. Kamu gimana doamu mau terkabul? Mat'amuhu haram. Gimana doamu mau terkabul? Mat'amuhu haram. Makananmu makanan yang haram. Mashrabuhu haram. Minumanmu adalah minuman-minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaianmu aja pakaian-pakaian yang kau dapatkan dengan cara yang haram. Wa ghudhiya biharam. Dan engkau difasilitasi dengan fasilitas yang haram. Fa ayustajabulah. Terus gimana doanya mau diijabah? Jadi teman-teman, itu termasuk salah satu penghalang doa kita terkabul. Semoga Allah terhindar, semoga kita semua dihindari oleh Allah dari dosa besar yang bernama riba. Amin ya rabbal alamin. Dari akun V, semoga Allah memuliakan akun V, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah kalau kena COVID dikubur pakai peti diperbolehkan? Ada sebagian yang mengatakan tidak boleh. Berbeda pendapat di antara para ulama. Hendaknya orang yang sudah wafat dimakamkan sebagaimana para ulama sering mengajarkan kita bagaimana memakamkan jenazah seorang muslim. Salah satunya tidak dengan dipeti. Tapi karena kondisi darurat yang kemarin mungkin teman-teman tahu keadaannya sangat-sangat mengkhawatirkan dan inilah dan itulah dan segala macamnya misalkan, lalu itu menjadi yang harus dilakukan, ya sudah, apa mau dikata. Jadi ada dua perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau saya lebih menyarankan untuk tidak menggunakan peti, melainkan langsung saja dimasukkan ke liang lahat. Barakallahu fikum. Siapakah orang yang pertama melaksanakan sholat dan sholat karena apa? Kang Badui, semoga Allah memuliakan Kang Badui sekeluarga besar. Yang pertama, Nabi Adam itu, risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Adam dan semua para nabi dan semua para rasul adalah risalah tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala harus diesakan, harus disembah, dan semua tujuannya adalah untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan caranya masing-masing sesuai dengan bagaimana Allah menurunkan kepada wahyu di waktu itu kepada beliau para nabi dan para rasul. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, lalu kemudian sudah sempurnalah agama ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, maka menjadi sempurnalah agama ini. Dan sholat itu harus sesuai dengan bagaimana Nabi SAW melaksanakan, yakni shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau yang ditanyakan adalah siapa yang menerima pertama kali perintah sholat sebagaimana Nabi SAW menerima perintah sholat, tentu Rasulullah Muhammad SAW yang melaksanakan, beliau, karena beliau yang pertama menerima dan beliau lalu kemudian melaksanakan dan menyampaikan kepada istri beliau Sayyidatuna Khadijah dan para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Kalau yang ditanyakan adalah tentang sholat yang diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu sahabat, barakallahu fiik. Dari akun Lili, semoga Allah memuliakan Ibu Lili sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu iri dengan kita? Yang pertama, sikap kita adalah Al-Quran surah Furqan ayat ke-63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil mencemooh kita, berbuat zalim kepada diri kita, suka iri kepada kita, menyakiti diri kita, qalu salama, ucapkan ucapan salam. Ada sebagian ulama mengatakan ucapkan perkataan yang mendamaikan, qalu salama. Dan kita nggak perlu meladeni orang-orang yang iri, dengki, benci sama kita
Daripada energi kita habis buat meladeni mereka, mending energi kita itu dihabiskan untuk tetap terus beramal solih, berkarya. Nanti suatu saat biar amal solih kita, kebermanfaatan kita dan karya kita yang akan membungkam lisan mereka dan keirian mereka. Semoga Allah beri hidayah kepada orang-orang yang menyimpan rasa iri kepada sesamanya atau menyimpan dendam kepada sesamanya. Iri-iri yang negatif ya. Kalau iri yang positif, Rasulullah membenarkannya. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Nggak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama berharta, suka berinfak. Yang kedua berilmu, suka berbagi ilmunya kepada masyarakat. Kalau kepada mereka boleh kita iri. Kata Nabi di riwayat Imam Muslim, la hasada, tidak boleh hasad illa fisnatain, kecuali kepada dua pihak. Jadi kalau kepada dua orang tadi, orang yang berharta suka berderma dan orang yang berilmu suka berbagi ilmunya boleh. Selain kepada itu nggak boleh. Mas Babi Twin, jazakumullah khairan ya Mas Babi Twin. Semoga Allah memuliakan Mas, keluarga besar Mas, dan semua teman-teman yang belum bisa kami sebut satu persatu. Semoga Allah memuliakan selalu. Ada pertanyaan dari Instagram? Silakan. Dari akun Soleha07. Dari akun Soleha07. Semoga Allah muliakan. Bolehkah sholat jika tiba-tiba nge-flag padahal sudah seminggu lalu selesai haji? Bolehkah sholat jika tiba-tiba ternyata kita rasa nge-flag atau mungkin ada perasaan-perasaan yang keluarnya cairan dari bagian bawah, lalu padahal seminggu lalu sudah selesai masa haidnya? Kalau itu terjadi dan dirasa itu adalah menstruasi yang menyusul dan seterusnya segala macam, maka tidak dilanjut sholatnya karena sudah merasakan. Lalu terus bagaimana? Tunggu sampai suci dari haidnya, bersuci dia, bersih dia, sudah bersih baru kemudian dia sholat kembali. Barakallahu fikum. Dari YouTube, silakan dari YouTube. Dari akunnya Kang Yang Channel. Dari akun Kang Yang Channel, silakan. Bagaimana caranya agar kita tidak terlalu fokus ke handphone yang sehingga melalaikan kita dalam membaca Al-Quran? Bagaimana caranya supaya kita nggak terlalu fokus ke handphone, agar supaya kita betul-betul fokus kepada Al-Quranul Karim? Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana banyak riwayat Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak-banyak kalian baca Al-Quran ya, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang baca. Juga Nabi juga memotivasi kita dengan siapa yang membaca satu huruf diganti 10 kali lipat kebaikan. Bukankah itu motivasi yang keren dan indah dan oke banget untuk kita tertarik membaca Al-Quran? Nah sekarang tips-tipsnya gimana? Sesekali atur jadwal kapan kita harus memakai handphone kita, kapan kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Atau kalau nggak, kita punya headset. Kalaupun kita dengan handphone, tetap kita pakai headset. Dan kemudian dari headset itu kita dengarkan muratal Al-Quranul Karim. Mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu nanti punya potensi untuk mendengarkan Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Ansitu, diam, dengerin. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat, dapat rahmatnya Allah. Itu kerennya Quran. Gak bisa baca, dengerin Al-Quran. Gak bisa baca, dengerin aja. Ini sudah pahala yang luar biasa. Bismillah, beli headset harganya yang 18.000 atau 25 ribuan atau 30 ribuan atau semampunya. Headset itu dengan handphone, colokin Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin morotal. Pelan-pelan teman-teman hatinya tenang dan hatinya sembuh. Kan Quran itu syifa'un lima fis sudur, penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada kita. Dada kita sesak karena sakit hati kita, dizolimin sama orang. Dengar Quran, sembuh. Kita galau karena mungkin batal nikah, dengar Quran, sembuh. Kita galau karena sudah mengkhidbah, ternyata jawabannya ditolak khidbahan kita, dengar Quran, sembuh. Kita lagi sakit badan pun, dengari Quran aja. Itu mudah-mudahan jadi wasilah. Kalaupun dengan sakit itu kita wafat, dan saat kita wafat sedang mendengarkan muratal Al-Quran, menjadi wafatnya husnul khatimah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan jaza. Mas Babi Twin, semoga Allah memuliakan Mas. Makasih banyak. Jazakumullah khairan. Ya Allah, semoga hartanya semakin diberkahi Allah, dimuliakan Allah. Dan semua teman-teman tadi yang belum bisa kami sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa ta'zim kami, hormat kami, semoga teman-teman selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.